selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Sally di ibadah Bakat Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi melalui online YouTube di pagi hari ini, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Kak Sally beserta kakak layan lainnya mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Semoga damai, sukacita, dan kita boleh selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus di tahun yang baru dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kakak berikan waktu untuk adik-adik semua melakukan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, kita akan membuka ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 129, baitnya yang pertama di bawah judul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami semua anak-anak-Mu di tahun 2020 Tuhan. Dan tiba saatnya di pagi hari ini kami sudah memasuki hari ketiga di tanggal 3 Januari 2021 di tahun yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online Bakat Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Dan Tuhan kiranya Engkau boleh sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah, dan Kau boleh melayakkan kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menghadap hadirat-Mu dan kami boleh layak menerima Roh Kudus-Mu agar dimampukan untuk mengerti firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Keesaan 122, baitnya yang pertama dengan judul Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersabda
Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Saat Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 10. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, selamat pagi Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh berkumpul dan bersama-sama beribadah melalui online Bapa. Meskipun kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya hati kami selalu tertuju kepadamu. Siapkanlah hati kami Bapa, bukalah hati kami, biarlah apa yang difirmankan boleh menjadi dasar kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah-tambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi atau segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari segala manusia, aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang selalu mendengarkan dan selalu menjalankan firman-Nya setiap hari. Ya, adik-adik, kita tahu, saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua selalu menjadi berkat buat sesama. Kalau kita baca dari perikop hari ini yang berjudul Perjanjian Allah dengan Nuh, dan tema kita pada hari ini adalah janji Allah kepada manusia. Adik-adik, boleh kita lihat sebentar ke belakang ya. Kita pengen tahu Nuh itu siapa sih sebenarnya ya. Nuh itu kayak apa kehidupannya. Kita lihat, coba sama-sama kita buka di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-12. Boleh saya bacakan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi kalau kita perhatikan,
Kalau kita perhatikan bahwa Nuh itu adalah umat kesayangan Tuhan atau orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena ia taat dan selalu patuh terhadap firman Tuhan. Ketika itu di tempat Nuh itu masyarakatnya sudah tidak memperhatikan Tuhan, sudah tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan air bah yang selama 40 hari 40 malam. Dan Nuh diminta untuk membuat suatu bahtera yang hanya diisi oleh keluarga Nuh saja. Kenapa hanya keluarga Nuh saja? Kan ada warga yang lain gitu ya, pikiran kita. Ternyata karena Nuh berkenan di hadapan Allah, karena Nuh selalu taat. Dan Tuhan mengatakan bukan hanya keluarga Nuh saja, tetapi segala binatang dia bawa itu berpasangan, betina dan jantan. Mereka semua masukkan di dalam bahtera Nuh itu. Mereka hujan makin deras selama 40 hari 40 malam. Karena hujan tidak berhenti, apa yang terjadi? Ya, terjadilah banjir atau air bah ya, yang kita semua sama-sama sudah mengetahui. Nah, kembali lagi kita ke perikop yang ke-9. Di sana Tuhan membuat perjanjian baru dengan Nuh, tapi tidak hanya dengan Nuh. Tuhan membuat perjanjian itu untuk seluruh penghuni atau yang ada di dalam bahtera Nuh itu. Dan janji Tuhan itu tidak hanya sebatas itu saja, tetapi sampai saat ini perjanjian itu tetap ada. Dan yakin dan percaya kita semua telah diberkati Tuhan. Dalam perikopnya yang pertama, Tuhan menganugerahkan keturunan buat Nuh. Karena pada saat itu hanya tinggal Nuh saja dengan keluarganya. Jadi dunia Tuhan sudah melenyapkan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, orang-orang yang telah banyak melakukan dosa pada saat itu. Sehingga Tuhan perlu mengadakan suatu perjanjian dengan Nuh juga anak-anaknya, dan kepada binatang-binatang di sana Tuhan juga mengatakan itu. Kita lihat di ayat yang kedua. Di situ Allah mengatakan semua binatang akan takut. Dan di ayat yang pertama juga itu Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Kemudian penyertaan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga berfirman di ayat yang ketiga bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Tuhan menganugerahkan makanan buat Nuh dan keluarga. Ya, meskipun manusia menjadi penguasa atas makhluk hidup di sana, tetapi kita tidak boleh semena-mena terhadap makhluk hidup atau binatang-binatang yang ada itu. Karena kita harus memanfaatkan mereka dengan cara bijaksana. Bagaimana kalau kita tidak memanfaatkan mereka dengan secara bijaksana? Ya, pasti kita tidak akan punya makanan ketika saat itu. Dan di ayat yang keempat, mereka boleh memanfaatkan semua boleh membunuh, tapi binatang-binatang itu yang sudah Tuhan tetapkan ya, boleh memakan dagingnya, tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa tidak dengan binatang yang masih memiliki nyawa dan darahnya. Itu yang tidak boleh dimakan. Di ayat yang kelima yang A,
manusia tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Allah telah berfirman, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas. Di ayat yang kelima ayat, bahkan binatang pun tidak boleh dibiarkan merusak kehidupan manusia. Hidup kita bukan hanya milik kita. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Kita tidak boleh melakukan dengan suka-suka gue. Itu hidup-hidup gue, itu jiwa-jiwa gue gitu. Tapi tidak, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin kita hidup harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita apabila dengan berbagai cara seseorang mempercepat kematian dirinya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Jadi itu tadi, kita tidak diperkenankan menyia-nyiakan hidup kita, membuat hidup kita menjadi tidak berkenan kepada Allah, tetapi kita harus menjaga diri kita, kekudusan kita, sikap kita dalam bergaul. Ya, karena di ayat yang ke-6 jelas dituliskan bahwa manusia dilarang menumpahkan darahnya kepada sesama atau melakukan pembunuhan di ayat yang ke-6 ya. Kalau kita baca. Itu karena apakah itu karena kemarahan yang tiba-tiba atau yang telah direncanakan sebelumnya? Pembunuhan adalah perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu amarah. Banyak kejadian dalam kehidupan kita karena cemburu atau karena kita sering diejek sehingga kita menjadi dendam, kita marah, sehingga banyak kita melakukan hal-hal di luar nalar kita, di luar yang seharusnya kita tidak melakukan itu, tapi karena kita sudah ditutupi oleh amarah, oleh dengki, oleh kebencian yang teramat sangat dalam yang kita simpan terus gitu ya terhadap orang tersebut, sehingga suatu ketika itu meledak dan mengakibatkan kita menjadi hilang akal sehat kita gitu. Kita sudah dikuasai oleh kuasa gelap atau iblis yang tentunya iblis yang menguasai kita ya. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10, sebelumnya. Jadi gimana ya, tadi kita sudah mencoba dan kita harus terus belajar untuk menghargai diri kita sendiri, sehingga bila kita menghargai diri kita sendiri, kita pastinya tentu bisa menghargai orang lain. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu tidak ingin dicubit, jangan dicubit. Jangan kamu mencubit orang lain, begitu maksudnya. Kalau kita tidak mau disakiti, ya kita janganlah mau menyakiti hati orang, begitu. Karena Tuhan sendiri menginginkan kita hidup berdamai. Berdamai bersama diri kita sendiri, berdamai dengan sesama. Begitu. Dan perjanjian itu yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Tidak hanya perjanjian yang tidak ada arti atau tidak makna, tetapi Tuhan ingin perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yang juga diberikan kepada Nuh dan keluarganya, itu adalah perjanjian di mana kita menempatkan diri kita menjadi lebih baik. Ya, seperti misalnya kalau kalau kita bilang, kadang kita bisa mengatakan, ya saya sudah memaafkan kamu gitu ya, tapi mungkin dalam hati kita belum. Jadi hanya lip service ya, jadi hanya di bibir saja. Sangat sulit untuk kita sangat sulit kita untuk memaafkan seseorang apabila kita tidak mau belajar. Ya,
Contoh, saya punya pengalaman itu. Ketika saya masa kecil, saya pernah bertengkar dengan tetangga sebelah rumah saya. Eh, itu ya, dengan saya bertengkar dengan teman saya itu, tetapi tidak dengan keluarganya, jadi hanya satu orang gitu ya. Saya berantem dengan anak itu karena memang saya termasuk nakal waktu kecil. eh, Agak apa ya, susah diatur juga gitu sayanya gitu, maunya sesuka-suka gue gitu. Tapi itu lama, saya bertengkar lama sampai saya kira-kira sudah SMP. Ya, SMP kami baru bisa berdamai. Berdamai dalam arti ya sudahlah gitu ya, kita sudah gede semua gitu ya. Eh, Masa iya mau terus-terusan berantem gitu ya. Kebetulan teman saya itu dia pindah ke Bandung karena dia sekolah di sana. Ya sudah, seiring dengan berjalannya waktu, saya juga tidak pernah bertemu dan akhirnya kami juga tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bertegur sapa. Banyak hal yang apa ya, yang jadinya tidak baik begitu. Tapi ya sudah, saya sudah memaafkan, dan ketika kami bertemu kembali pun ya sudah, kita sudah tidak punya akar kepahitan gitu ya, bahwa saya minta tolong sama-sama belajar memaafkan. Ya, itu yang harus kita lakukan setiap hari, karena memang belajar itu tidak sebentar, perlu waktu dan proses. Kita lanjut juga dengan bahwa Tuhan sudah tidak lagi menghukum manusia dengan seperti zamannya Nuh ya, diluluh lantahkan semuanya. Tidak dengan itu, tapi dengan banyak cara. Tuhan akhirnya mengirimkan putra yang tunggalnya kepada kita, karena dia begitu, seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia serahkan putra tunggalnya. Dan kalimat berikutnya ya, sekarang yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana cara kita belajar memahami atau mengartikan perjanjian Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari, Kak Sally minta adik-adik sama-sama berkomitmen menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Bila di tahun kemarin, di tahun 2020, mungkin kita banyak melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu boleh kita catat, karena kita tidak mungkin kembali kepada tahun 2020, tapi kita harus melangkah ke depan di tahun 2021. Jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat, selalu mempunyai waktu intim dengan Tuhan, mencoba belajar untuk menghargai kehidupan ini. Banyak hal ya, banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2020. Tetapi kita bisa melaluinya, itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama berkomitmen untuk hidup percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan lebih lagi dari tahun 2020. Biar di tahun 2021 ini kita semua menjadi manusia yang baru, manusia yang dilahirkan kembali dengan kasih dan rahmat Tuhan untuk bisa saling menghargai dan menjalankan kehidupan, juga menjadi contoh buat sesama kita. Kita berani mengatakan tidak untuk yang tidak, mengatakan benar untuk sesuatu yang benar. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita diberkati. Iya, terima kasih Kak Sally untuk firman yang boleh diberikan kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga firman yang boleh kita dengar tadi, kita boleh jadikan dasar dalam kehidupan kita menjalani di tahun yang baru 2021, dan kita boleh dikuatkan kembali. Ya, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 593, baitnya yang pertama dan kedua dengan judul Perubahan Besar.
sahabat ini kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, kiranya Bapak mau bantu kami supaya bisa melayani dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan kami berdoa juga untuk gereja kami ya Bapak, kiranya Bapak mau pulihkan gereja kami supaya ke depannya gereja kami bisa kembali seperti sedia kala. Tuhan tolong juga berkati pendeta dan jajarannya, bantulah mereka supaya bisa mengelola gereja ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama kami berdoa bersyukur kepada Bapa surga. Menyambung doa sapa dari Kakak Layan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Bapak mau pulihkan bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami bisa pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk presiden dan jajarannya, kiranya Bapak memakai mereka supaya mereka bisa memulihkan kembali perekonomian di bangsa ini. Dan juga kiranya Tuhan Yesus mau bantu bangsa dan negara ini supaya bisa menjadi bangsa negara yang depan ini bisa menjadi lebih maju lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit. Mungkin ada beberapa jemaat di GPIB yang sedang sakit. Mungkin juga ada teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Dan juga untuk orang-orang yang sedang sakit COVID-19. Ya Tuhan, berkati obat-obatan yang mereka minum. Berkati dokter, suster, ataupun orang-orang yang merawat mereka. Agar mereka bisa segera pulih, sembuh, dan kembali melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Ya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Inilah syafaat kami Bapa. Kami tahu banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami lebih tahu bahwa Engkau yang lebih mengenal hati kami masing-masing. Bapa, di tahun baru ini, ketika kami mengawali tahun baru ini, ajarilah kami untuk selalu senantiasa belajar memahami apa makna dari perjanjian Tuhan kepada kami. Ajari kami untuk belajar menghargai, menghormati, dan mengasihi sesama kami. Meskipun terkadang hal itu susah Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau sangat mampu memampukan kami untuk bisa melaluinya. Ajarlah kami terus berproses untuk menjadi anak-Mu yang baru, menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan, menjadi anak-Mu yang selalu taat dan dengar-dengaran perintah-Mu. Inilah doa kami Bapa, kuduskanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menitipkan persembahan di minggu pagi hari ini ke orang tua adik-adik untuk nantinya diberikan saat ibadah minggu. Ya, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Keesan 495, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena di minggu pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kegiatan pelayanan di Gereja GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Berkati para majelis yang akan mengolah persembahan kami Tuhan, agar kiranya boleh berguna Tuhan. Dan berkati juga untuk adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau boleh menyertai selalu dan memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, puji dan syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jangan lupa untuk adik-adik boleh absen di kolom komentar, dan kiranya kita bisa bertemu kembali di minggu depan dengan jadwal yang sama di jam 10 lewat YouTube PT Anugerah PT GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesan 591, baitnya yang pertama dengan judul Kusuka Menuturkan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh bersekutu, boleh sama-sama belajar, memahami firman-Mu. Ajarilah kami Bapa untuk selalu taat dan setia kepadamu. Kalau sebentar kami akan pulang, atau kami kembali beraktivitas di kehidupan kami sehari-hari, Bapa, sertailah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari berikutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.